Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema, yaitu penghitungan zakat pertanian dan buah-buahan atau az-zuru' was-thimar. Zakat pertanian seperti tanaman padi, jagung, gandum, dan semacamnya. Buah-buahan seperti mangga dan buah-buahan yang lainnya. Untuk menghitung zakat pertanian dan buah-buahan, harus kita ketahui terlebih dahulu batasan minimal wajib zakat dalam pertanian dan buah-buahan atau nisabnya. Nisab zakat pertanian dan buah-buahan adalah 5 ausuk. Kalau kita hitung dengan hitungan sekarang, sekitar 653 kg dari hasil pertanian yang sedang, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah. Kemudian zakat yang dikeluarkan atau kadar zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian dan buah-buahan adalah 10% apabila disirami dengan siraman yang tidak membutuhkan biaya. Kalau membutuhkan biaya dalam penyiramannya dan perawatannya, maka zakat yang dikeluarkan adalah 5%. Kemudian ada permasalahan, yaitu apakah dalam zakat pertanian ini dikurangi dalam penghitungannya dengan biaya penanaman atau tidak? Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama mengatakan zakat pertanian dalam penghitungannya tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya penanaman. Pendapat kedua mengatakan bahwa zakat pertanian dalam penghitungannya dikurangi dengan biaya penanaman. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwa penghitungan zakat pertanian dikurangi terlebih dahulu dengan biaya penanaman, tapi tidak boleh melebihi sepertiga hasil panen. Kemudian dalam lembaga zakat internasional diambil pendapat yang ketiga, yaitu yang mengatakan bahwa biaya penanaman bisa dikurangkan dalam menghitung zakat pertanian. Dalam menghitung zakat pertanian dikurangi terlebih dahulu dengan biaya penanaman, tapi tidak boleh melebihi sepertiga hasil panen. Pendapat ini pendapat yang moderat. Kemudian ada permasalahan juga, apakah dalam menghitung zakat pertanian dan buah-buahan dikurangi terlebih dahulu dengan hutang yang dimiliki oleh petani. Para ulama juga berbeda pendapat. Namun pendapat yang rajih, yang kuat, yang dirajihkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yaitu pendapat yang mengatakan dalam menghitung zakat pertanian dikurangi terlebih dahulu dengan hutang yang jatuh tempo pada saat panen. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian contoh penghitungan zakat pertanian. Pada zakat pertanian, misalnya petani
panen padi, hasil panennya senilai 50 juta rupiah. Maka dalam menghitung, Pak Tani apakah punya hutang atau tidak? Misalnya punya hutang 5 juta. Kemudian biaya penanaman 5 juta. Maka objek zakatnya adalah 50 juta dikurangi 10 juta, yaitu 40 juta. Dan zakat yang dikeluarkan 5% karena dalam penanamannya membutuhkan biaya dalam penyiraman dan perawatannya. Zakatnya 5%. Maka 5% kali 40 juta yaitu 2 juta. Jadi zakat yang dikeluarkan Pak Tani 2 juta rupiah nilainya. Apakah dalam mengeluarkan zakat dengan nilai atau hasil panen? Ini juga para ulama berbeda pendapat. Namun yang memudahkan petani bisa menggunakan nilainya, yaitu mengeluarkan uangnya. Ini salah satu pendapat ulama. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kita tentang penghitungan zakat pertanian. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.